Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-Mu sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti dan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga yang ke-22. Tapi saya akan membacakan ayat 16, 17, dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap hari kita berusaha dan bahkan mengusahakan untuk hidup kita, hidup yang dikehendaki oleh Allah. Tapi tahukah kita apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Hari ini kita akan belajar. Ada 3 hal yang Tuhan kehendaki untuk kita boleh lakukan. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, Tuhan mau kita setiap hari di dalam menjalani hidup ini, kita menjalaninya dengan sukacita. Ya, dikatakan bersukacitalah senantiasa, menunjukkan waktu. Setiap waktu saudara, Tuhan mau kita bersukacita. Kenapa? Karena sukacita ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, hendaknya kita bersukacita. Kenapa? Karena ada jaminan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Sukacita akan membuat kita bisa menikmati kehidupan ini. Contoh, misalnya hari ini kita mengawali hari dan akan mengakhiri hari nanti pada sore hari. Bagaimana kita menjalaninya? Ketika Bapak Ibu Saudara menjalani dengan sukacita, maka kita akan bisa menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Pekerjaan tentunya akan baik, keluarga tentunya akan baik, dan apapun yang kita kerjakan tentunya boleh menjadi berkat, bukan? Tetapi jika kita memilih untuk tidak bersukacita, kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut, dengan berkeluh kesah, tetap hari ini kita akan tetap jalani. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita, mari bersukacitalah senantiasa. Setiap waktu saudara kita bersukacita. Karena apa? Karena Kristus. Jadi sukacita kita bukan karena situasi, kondisi, keadaan yang kita alami, tetapi karena Kristus yang memberikan sukacita ini di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita bersukacitalah senantiasa. Nah, hal yang kedua yang juga Tuhan mau untuk hal ini boleh ada di dalam hidup kita adalah tetaplah berdoa. Saudara, berbicara tentang doa, saya yakin dan percaya setiap kita pasti setiap hari berdoa. Terlepas itu doa makan, bangun tidur, mau tidur maupun di dalam aktivitas, kita berdoa. Kenapa saudara? Karena kita percaya dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya setiap kita mendapatkan pimpinan dari Tuhan. Berbicara tentang doa tentunya bukan hanya sedang kita membicarakan diri kita kepada Tuhan, tetapi juga ada kalanya untuk kita mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Nah, ini yang seringkali kita lupa saudara. Seringkali kita hanya pengen Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan kita, tanpa kita mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetaplah berdoa dalam segala situasi, kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Jadikan doa seperti air yang diperlukan setiap hari. Jangan seperti obat yang hanya diambil bila perlu dan diperlukan saja.
Tetaplah berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Kekuatan di dalam hidup bukan berasal dari kuat gagah kita, tetapi kekuatan kita berasal dari lutut yang berdoa dan hidup yang tentunya dituntun oleh firman Tuhan. Doa menguatkan kita, doa memampukan kita, doa membawa kita percaya pada rencana Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dengan berdoa berarti kita menyerahkan hidup kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang Tuhan juga mau kerjakan di dalam hidup kita adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Satu kali ada seorang ibu memasak nasi. Dia senang sekali karena dia mendapatkan kiriman suatu karung beras dari keluarganya yang ada di desa. Waktu dimasak begitu, kemudian mereka makan bersama. Beberapa anak bahkan suaminya berkata, "Ini kok saya seperti makan pasir, makan nasi ini." Kemudian mereka coba cek dan benar. Ternyata ada beberapa butir pasir, sedikit batu kecil yang mereka makan. Mereka mengeluh, mereka marah, kenapa ini saudara memberi beras yang seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi si ibu mengajak mereka tetap melihat, ya kita harus tetap bersyukur. Kita bisa ambil batu ini, kita bisa singkirkan dari beras, dan beras ini nanti kita bisa pisahkan dari batu ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di dalam hidup ini. Mungkin bersyukur kondisi baik itu mudah, bersyukur kondisi sehat itu mudah. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur di tengah situasi kondisi yang membuat kita tidak bisa bersyukur? Seperti ini tadi, ada beras, ya, ada pasirnya. Terkadang Tuhan izinkan ya masalah terjadi di dalam hidup kita, tapi coba lihat ada berkat Tuhan sediakan di sana. Dan mari saudara kita lakukan 3 hal ini. Bersukacita, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihinya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam.